Ratusan warga yang menonton rekonstruksi pembunuhan istri dan anak di Subang, Jawa Barat meneriakkan kekesalannya. Kekesalan warga memuncak saat tersangka Yosef memeragakan sejumlah adegan. Ditreskrimum Polda Jawa Barat akhirnya menghadirkan Yosef Hidayah dalam rekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat setelah hampir 2 tahun kasus ini mandek. Rekonstruksi pembunuhan Tuti Suartini dan Amelia Mustikaratu diawali di lokasi pertama di warnet dan warung pecel lele. Di kedua lokasi tersebut, tersangka Yosef dan Danu memperagakan 8 adegan yang berisi keluhan Yosef kepada Danu terkait hubungannya dengan Tuti. Rekonstruksi kedua di lokasi rumah TKP pembunuhan di Kampung Ciseti, Jalan Cagak, Subang. Di lokasi ini polisi menghadirkan 5 tersangka, namun 3 tersangka yaitu Mimin dan kedua anaknya menolak untuk ikut rekonstruksi sehingga diperagakan oleh pemeran pengganti. Yosef mengikuti puluhan reka adegan dalam rekonstruksi ini. Terlihat Yosef juga membopong jenazah korban Amel sendiri ke mobil. Namun meski mengikuti rekonstruksi, Yosef tetap membantah terlibat dalam pembunuhan istri dan anaknya. Nanti kita BAP ulang terkait dengan hasil rekonstruksi, apakah yang bersangkutan memang mengakui atau menolak. Dilakukan seperti apa? Tadi kita sudah tergambar dari mulai Yosef dengan Danu bertemu di tempat makan pecel lele. Jadi memang Yosef minta tolong pada Danu untuk membantu. Hanya membantu saja permintaannya. Sedih, tapi perasaan marah juga sih. Itu kan adik saya sih, terus ibu saya. Diperlakukan. Yosef menjadi eksekutor dalam pembunuhan istri dan anaknya. Golok dan stik golf digunakan Yosef untuk mengeksekusi. Sementara peran Mimin yaitu memandikan kedua jenazah. Danu, Arigi, serta Abi berperan membantu dalam proses pembunuhan. Dalam rekonstruksi juga terungkap bahwa pembunuhan terjadi ketika Yosef hendak mengambil uang 30 juta rupiah dari Amel, namun dihentikan Tuti hingga pembunuhan terjadi. Polisi selanjutnya akan melakukan pemberkasan untuk mempercepat kasus segera dilimpahkan ke kejaksaan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Sampang, Madura dikejutkan dengan aksi teror pembakaran mobil yang terparkir di halaman rumah warga. Dalam 1 bulan, 3 mobil dibakar orang tak dikenal yang diduga merupakan pelaku yang sama. Ya Allah. Video amatir merekam insiden terbakarnya mobil yang terparkir di halaman rumah di Desa Banyusoka, Ketapang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur pada dini hari. Api dengan cepat melahap seluruh badan mobil. Warga menyebut teror bakar mobil yang dilakukan orang tak dikenal ini telah 3 kali terjadi dalam 1 bulan. Korban telah melaporkan teror aksi bakar mobil ini ke Polres Sampang. Diduga aksi yang ketiga kali ini terjadi dengan pelaku dan motif yang sama. Kini warga mengaku resah dan takut memarkirkan mobilnya di halaman rumah. Tiket hari ini yang menerima laporan itu. Kalau dari kejadiannya seperti apa ini? Ya kalau dari kejadiannya ya memang terjadi mobil terbakar, cuma motifnya apa, penyebabnya apa, modusnya siapa, yang pelakunya kan masih dalam proses penyelidikan karena perkara itu masih baru dilaporkan hari ini. Nah, yang sebelum-sebelumnya memang telah terjadi peristiwa yang sama juga. Untuk memang yang kedua kalinya sudah ada pelapor juga, yang pertama informasinya belum ada. Dari pemeriksaan sementara, polisi menemukan kain berbau solar di sekitar mobil yang diduga milik dari pelaku. Dari Sampang, Madura, Faktur Roman, iNews melaporkan. Mogok di tengah rel, sebuah truk tertabrak kereta di perlintasan tanpa palang pintu di Mojokerto, Jawa Timur. Warga sempat berupaya menarik truk, namun tali putus hingga truk tertabrak kereta. Sopir dan kernet truk bisa menyelamatkan diri. Video amatir merekam insiden truk tertabrak kereta di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Darmarsi, Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Akibatnya kondisi kabin truk hancur, beruntung pengemudi dan kernetnya selamat. Truk lain sempat berupaya menarik truk yang mogok, namun tali penarik putus hingga tabrakan pun tak terhindarkan. Pengemudi dan kernet truk kini diamankan dalam pemeriksaan unit laka lantas Polres Mojokerto. Penjaga palang pintu menyebut truk tiba-tiba mogok saat melintasi lokasi. Itu kereta pertama dia lepas kan, palang pintu dibuka dan dia jalan. Nah, waktu itu langsung jelek berhenti di tengah rel. Mogok atau gimana? Iya. Sempat ditarik tadi, Pak? Iya, sempat ditarik juga, putus talinya.
Petugas telah mendatangi lokasi langsung melakukan identifikasi dan memeriksa sejumlah saksi mata. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pelaku pencuri sepeda motor melepaskan tembakan ke arah warga saat kepergok beraksi di Cilincing, Jakarta Utara. 3 kali tembakan dilepaskan mengenai tembok dan jendela. Pelaku melepaskan tembakan saat aksinya mencuri motor di rumah kontrakan di Jalan Kenanga, Cilincing, Jakarta Utara, kepergok penghuni rumah dan diteriaki maling. 3 kali tembakan dilepaskan pelaku hingga mengenai tembok dan jendela rumah. 2 pelaku datang mengendarai motor, 1 pelaku masuk ke halaman rumah setelah membobol kunci gembok pintu pagar. Nah, ketahuan sama bapak saya nih, dikejar, dia nembak. Udah sempet nembak 2 kali, dia dalam, di luar tuh dia nembak lagi sekali, langsung kabur dia udah. Pelaku berapa orang, Bang? 2 orang. 2 orang. Mereka tuh datang naik apa? Naik motor Scoopy. Warga menemukan proyektil gotri diduga dari tembakan pelaku. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh Polda Metro Jaya. Penyidik juga telah menyita barang bukti, diantaranya dokumen penukaran valuta asing, pecahan dolar Singapura dan Amerika Serikat dengan total 7,4 miliar rupiah. Ketua KPK Firly Bahuri resmi ditetapkan tersangka kasus dugaan pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau hadiah dan janji terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian kurun waktu 2020-2023. Penetapan tersangka terhadap Firly Bahuri setelah Polda Metro Jaya memeriksa 91 saksi dan 7 ahli. Polda Metro Jaya menyita sejumlah barang bukti diantaranya dokumen penukaran falas, pecahan dolar Singapura dan Amerika Serikat dengan total 7,4 miliar rupiah sejak Februari 2021 sampai September 2023. Pakaian dan sepatu yang digunakan Firly saat bertemu Syahrul Yassin Limpo di Gor Tangki, Jakarta Pusat, sebuah harddisk, 21 ponsel, 2 mobil, dan barang bukti lainnya. Polisi telah melakukan pemeriksaan digital forensik terhadap seluruh barang bukti elektronik yang disita. Firly dijerat sejumlah pasal terkait tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya. Sebelum penetapan tersangka, polisi menggeledah rumah Firly di Bekasi, Jawa Barat dan Jalan Kertanegara, Jakarta. Firly sempat membantah dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Bahwa saya tidak pernah melakukan pemerasan kepada siapapun. Dan saya juga tidak pernah terlibat terkait dengan suap menyuap dan gratifikasi kepada siapapun. Penyidik Polda Metro Jaya akan melengkapi administrasi penyidikan pasca gelar perkara penetapan tersangka pemeriksaan saksi dan melakukan pemeriksaan Ketua KPK Firly Bahuri setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan bangunan kafe sekaligus tempat prostitusi di Rawamalang, Cilincing, Jakarta Utara dibongkar Satpol PP. Warga yang berdagang di lokasi tersebut merasa keberatan. Petugas membongkar tembok puluhan kafe di Jalan Kampung Baru dan Jalan Kampung Rawamalang, Cilincing, Jakarta Utara. Sebelumnya bangunan tersebut sudah diberikan surat peringatan lantaran tidak memiliki surat izin tempat usaha, serta dijadikan tempat prostitusi bahkan menjual minuman keras. Puluhan kafe tersebut disegel karena melanggar Perda Provinsi DKI Jakarta tentang ketertiban umum. Bangunan itu bertuan atau gimana, Pak? Kalau bangunan itu bertuan ya jelas bertuan, tapi tidak punya surat menyurat. Ya. Nggak ada izin. Ada keberatan. Ekonomi makin ada. Ekonomi malah kalau ada kafe malah meningkat.
gitu? ekonomi warga. Sedih nggak sih Pak? Hah? Sedih nggak sih, kecewa atau sedih? Ya kecewa lah kalau adanya begini, kecewa. Satpol PP juga meminta agar tidak ada lagi kafe remang-remang. 2 kawasan tersebut akan dijadikan tempat ahli profesi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews. Dipicu usulan uang pendaftaran 500 juta rupiah, rapat kerja KONI Provinsi untuk pemilihan calon Ketua Umum KONI Sumatera Selatan berlangsung ricuh. Antara peserta nyaris terlibat baku hantam. Kericuan dan ketegangan ini tak terhindarkan saat terjadi pro kontra persyaratan pendaftaran calon Ketua Umum KONI Sumatera Selatan. Rapat kerja yang awalnya berlangsung lancar mendadak berubah. Besaran uang syarat pendaftaran berkembang dari 300 juta menjadi 500 juta rupiah. Kandidat juga diminta harus mengantongi 30% suara dari seluruh cabang olahraga dan perwakilan KONI di Kabupaten Kota Sumatera Selatan. Kabid Hukum KONI Sumatera Selatan Misnan Hartono menyesalkan kericuhan ini. Saya melihat proses ini di luar aturan ADART yang disahkan oleh KONI. Nah, sehingga ini terjadi proses gaduh. Pemilihan Ketua Umum KONI Sumatera Selatan rencananya akan berlangsung 29 November mendatang. Sejumlah nama kandidat mulai bermunculan, antara lain mantan Bupati Pali Heri Amalindo, anggota DPR RI Julian Gunhar, dan Ketua Umum Pemprov WUSU Indonesia Sumatera Selatan Asrul Indrawan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan melaporkan. Akibat tim kesayangannya kembali kalah, ratusan supporter Persibas Banyumas, Jawa Tengah, Rabu sore mengamuk merusak fasilitas stadion. Kericuan ratusan supporter ini terjadi di tengah pertandingan saat Persibas Banyumas menjamu tamunya Persibangga Purbalingga dalam laga lanjutan Liga 3 Rabu sore. Para supporter mengamuk dan merusak fasilitas stadion setelah tim kesayangannya hanya mampu bermain imbang 1-1. Para supporter kesal merangsek masuk ke dalam stadion dan mengamuk di tengah lapangan. Supporter Laskar Bombastik mengaku kecewa dengan buruknya manajemen yang membuat tim kebanggaan mereka tak pernah menang. Dari 6 pertandingan terakhir, Persibas baru bisa memetik 1 poin. Awal mulanya ya kecewa, kekecewaan supporter. Itu maksudnya pertandingan masih berlangsung atau sudah selesai tadi? Masih berlangsung babak kedua. Mungkin menit-menit 80 mungkin ya tadi. Terus udah kadung kecewa, nggak ada kemajuan, nggak ada kebaikan, bahkan 3 poin pun kalau tadi misalnya imbang, itu bukan menang, imbang semua gitu loh. Para supporter meminta manajemen untuk membenahi tim kebanggaan mereka untuk bisa kembali bermain ke Liga Nasional. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saludin Ayubi, iNews melaporkan. Serangan Israel ke Gaza, Palestina telah menewaskan 14.000 orang lebih. Muhammad Hussein, salah satu aktivis kemanusiaan di Palestina, dievakuasi dari Gaza dan berbagi cerita tentang kondisi Gaza saat dibombardir Israel. Bahkan sebelum saya bergerak ke perbatasan untuk evakuasi, saat itu ada serangan sangat brutal ke desa tempat saya berada, sekitar 200 meter jaraknya. Itu sekitar, kalau saya nanya ke warga sekitar, ternyata itu ada 4 roket yang jatuh jauh dari tempat saya berada, dan itu sampai menghancurkan kaca jendela saya. Itu saya abadikan dalam vlog saya, vlog terakhir saya. Dan saya sempat juga datang ke TKP, ke lokasi untuk saya record, videokan. Itu juga selain wilayah lain yang juga terus digempur. Artinya saat itu kondisi memang benar-benar terus serangan di mana-mana, bombardir tidak berhenti, korban jiwa terus bertambah. Kemudian tidak lama saya akhirnya bergerak ke perbatasan. Itu pun juga selama saya di perjalanan itu ada suara bom kanan kiri. Sekitar 20 menit sampai ke perbatasan, dan akhirnya seperti itu kondisi terakhir. Ya, dan saya lupa jelaskan juga, di hari yang sama ketika kita bergerak, kita mendapat kabar ada 11 kerabat istri saya yang meninggal dalam serangan udara hari itu.
Pemirsa, Mercy Indonesia mengklarifikasi kondisi 3 relawannya di Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina yang semula dikabarkan hilang kontak. Ketiga relawan Mercy dalam kondisi baik dan tengah menunggu dievakuasi. Mercy Indonesia mengklarifikasi kondisi 3 relawannya di Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Semula ketiga relawan Mercy yakni Fikri Rofiul Haq, Reza Aldila dan Farid Zanzabil Al-Ayubi dikabarkan hilang kontak. Mercy telah berhasil menghubungi relawannya dan memastikan kondisi ketiganya baik. Ketiga relawan tersebut dan 600 warga yang berada di Rumah Sakit Indonesia tengah menunggu untuk dievakuasi dari RSI Gaza ke selatan Palestina di Rumah Sakit Al-Nasr dan Rumah Sakit Eropa di Rafah. Proses evakuasi akan dilakukan di tengah jeda kemanusiaan saat gencatan senjata Israel Hamas. Pada kesempatan ini kami ingin mengklarifikasi bahwa sekitar jam 6:30 ya, atau jam 5:30, kami mendapatkan kontak dari sumber kami dan kami juga langsung bisa berkomunikasi dengan salah seorang relawan yaitu saudara Reza, dan kami menanyakan informasi mereka dan kami sempat berbicara dengan mereka, dan Reza mengatakan bahwa sekarang mereka bertiga ada di RSI Gaza, ya, di Beit Lahiyah, dalam kondisi yang sehat dan selamat, dan sekarang lagi menunggu proses evakuasi ke selatan. Dan mereka ditemani oleh 600 warga yang masih berada di Rumah Sakit Indonesia menunggu proses evakuasi ke selatan. Ketiga relawan sempat hilang kontak selama 10 hari termasuk saat militer Israel menggempur Rumah Sakit Indonesia. Dari Jakarta, Anggita Maura dan Aulia Syah, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Nikah bareng 3 pasangan pengantin di Bantul, Yogyakarta cukup unik. Mahar yang diberikan bukan uang dan perhiasan, melainkan cabai 2 kg dan sembako. Keluarga dan warga yang hadir berteriak bahagia usai 3 pasangan pengantin ini selesai melaksanakan ijab kabul di kolam ikan. 3 pasangan pengantin di Bantul, Yogyakarta menikah bersamaan diinisiasi Forum Ta'aruf Indonesia. Mahar yang diberikan pun cukup unik, bukanlah alat sholat, perhiasan ataupun uang, melainkan cabai 2 kg dan sembako yang dikemas dan dihias cantik. Meski mahar yang diberikan bukan barang mewah, namun ketiga pasangan pengantin ini bahagia. Selain itu, pernikahan ini gratis tanpa dipungut biaya apapun, termasuk mahar pengantin dan busana pengantin. Bahkan ketiga pasangan pengantin ini mendapat voucher menginap di hotel untuk berbulan madu. Seperti apa, Mas? Semuanya, Mas, senang, bahagia. Lengkap pokoknya. Para pasangan adalah untuk mensukseskan pemilu 2024. Kita beda-beda pilihan boleh, tapi tujuan kita satu, tetap Indonesia Jaya. Selain itu, acara nikah bareng ini juga bertemakan Indonesia Damai menyongsong pemilu 2024. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah laki-laki berusia 11 tahun di kota Banjar, Jawa Barat dianiaya orang tua kandungnya selama 9 bulan lebih. Korban yang mengalami gizi buruk kabur dari rumah dan ditemukan warga di sebuah warung. Nasib pilu menimpa seorang bocah laki-laki berusia 11 tahun di kota Banjar, Jawa Barat. Bocah A dianiaya orang tua kandungnya sendiri selama 9 bulan lebih. Korban ditemukan warga di sebuah warung dalam kondisi memprihatinkan, luka lemas dan penuh bekas luka. Warga langsung membawa korban ke RSUD Kota Banjar. Kepada warga, korban mengaku kabur dari rumah lantaran sering disiksa kedua orang tuanya. Selain mengalami luka penganiayaan, korban juga mengalami gizi buruk. Bocah A awalnya tinggal bersama kakek neneknya. Namun sejak kakek nenek meninggal, korban tinggal bersama orang tua kandungnya. Kasus kekerasan terhadap anak ini telah dilaporkan ke Satreskrim Polres Banjar. Polisi akan memeriksa kedua orang tua korban. Ini si korban anak inisial A ini
sedang kita bawa oleh unit PPA didampingi oleh keluarga korban dan dari TP2 Kota Banjar ke Rumah Sakit RSUD Banjar untuk dilakukan visum. Selanjutnya setelah menerima laporan kemudian kita lakukan visum, kami akan melakukan proses penyelidikan. Polisi telah mengumpulkan sejumlah bukti dalam penyelidikan kasus kekerasan anak ini. Dari Kota Banjar, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Aksi pencurian toko sembako di Lampung terekam CCTV. Tak tanggung-tanggung, pelaku menggasak 60 karung beras atau setengah ton serta ratusan bungkus rokok. Selengkapnya dalam Seputar Kriminal. CCTV merekam aksi pencurian motor dilakukan sekelompok orang di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat pada pagi dini hari. Pelaku menggasak 2 motor sekali curi motor. 2 dari 4 pelaku ditangkap dan dihakimi warga di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Aksi pelaku diketahui petugas parkir setelah gerak-geriknya mencurigakan di depan klinik. Polisi masih memburu 2 rekan pelaku yang kabur di Jalan Karimun Jawa, Sukarame, Bandar Lampung terekam jelas di kamera CCTV. Tak tanggung-tanggung, pelaku menggasak 60 karung beras sekitar setengah ton serta ratusan bungkus rokok. Diduga 2 pelaku ini beraksi menggunakan mobil dan motor. Aksi pencurian beras di kios dan toko sembako di kawasan Sukarame ini telah 7 kali terjadi dalam 2 bulan. Cabai ditangkap dan dihakimi warga setelah aksinya kepergok di lahan pertanian milik warga. Keduanya mengaku nekat mencuri karena harga cabai rawit melambung tinggi hingga Rp91.000 per kilogramnya. Rencananya cabai rawit hasil curian ini akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Pemirsa, DPR menyepakati usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun depan sebesar Rp93,4 juta atau turun dari usulan Kementerian Agama sebelumnya. Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati biaya haji tahun 2024 sebesar Rp93,4 juta, lebih rendah dari usulan Kemenak sebesar Rp105 juta. Meski demikian, usulan biaya haji yang disepakati DPR tersebut naik sekitar Rp3 juta dari biaya haji tahun 2023 sebesar Rp90 juta. Selanjutnya, DPR RI bersama Kemenak akan membahas lebih lanjut proporsi biaya haji yang dibayar jemaah dan berapa yang ditanggung pemerintah. Meski turun dari usulan pemerintah, seluruh fasilitas terhadap jemaah tidak dikurangi, terutama pelayanan terhadap calon haji lansia. DPR juga mengingatkan pemerintah untuk memperbaiki layanan haji yang banyak dikeluhkan pada penyelenggaraan haji tahun ini. DPR juga meminta agar Kemenak mengevaluasi layanan haji berdasarkan banyaknya keluhan jamaah pada tahun ini. Di antaranya seperti tenda jamaah yang tidak memadai hingga keterlambatan catering. Viral, 2 bocah asal Sampang, Madura nekat pergi ke Jakarta memakai sepeda motor bodong bermodal uang pinjaman Rp100.000. 2 bocah dihentikan polisi di wilayah Semarang, Jawa Tengah karena melanggar lalu lintas. Dua bocah berinisial D dan Z asal desa Gulbung dan Pengarengan, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur dijemput orang tuanya. Kedua bocah ini sebelumnya pergi tanpa pamit dari rumah mengendarai motor menuju Jakarta untuk bertemu sahabat lamanya setelah berkomunikasi melalui ponsel. Keduanya berboncengan sepeda motor melaju mengikuti rute peta digital membawa uang Rp100.000 hasil meminjam teman sekolahnya. Namun setelah tiba di Jalan Raya Salatiga, Kabupaten Semarang, Senin pagi, mereka diberhentikan polisi karena melanggar aturan berlalu lintas dengan menerobos rambu jalan. Untuk diantar ke Jawa Tengah, Salatiga. Ketika dalam perjalanan kami komunikasi dengan anggota Polsek yang di Pengarang, bahwasanya anaknya itu sudah diamankan di sana. Terus sampai ke Polsek Pengarang sekitar jam 5:05 pagi. Setelah sampai di Madura, bocah ini langsung menuju Polsek Pengarengan Kabupaten Sampang guna dilakukan mediasi dengan keluarga sebelum akhirnya dipulangkan. Sementara sepeda motor yang digunakan kedua bocah disita polisi. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. MNC Insurance menjalin kerjasama dengan Oyo, platform yang bergerak dalam bidang industri penyedia layanan penginapan. Kerjasama ini untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap properti yang menjadi mitra Oyo dengan target 10.000 kamar terproteksi.
Perusahaan broker asuransi Prodigi menggandeng MNC Insurance untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap properti yang menjadi mitra Oyo. Kerjasama ini bertujuan untuk menyediakan asuransi properti all risk dan liability yang akan memberikan perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan bangunan dan isinya. Tentunya kita bekerja sama dengan perusahaan asuransi yang bisa menawarkan produk yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan ya. Itu kebetulan yang dibutuhkan oleh pemilik properti adalah apabila ada kerusakan di dalam kamarnya. Bisa jadi itu disengaja ataupun tidak sengaja nih. Kerjasama ini menargetkan 10.000 kamar mitra Oyo terproteksi dalam 1 tahun ke depan. Kami berharap kerjasama ini bisa ditingkatkan lagi. Jadi ini adalah awal untuk kerjasama kami dengan Prodigi, dengan Oyo, dan harapannya kami akan terus mengembangkan produk-produk baru, berinovasi untuk produk baru sesuai kebutuhan market. Memang ini baru awal dari kerjasama ya. Kedepannya itu akan kerjasama untuk mengcover para customer-nya juga maupun atau aset dari customer-nya tersebut. Jadi ini hanya propertinya saja mulai dulu. Ini percakapan selanjutnya kita bagaimana pengembangan kerjasamanya itu bisa lebih lanjut. Kerjasama ini bagi MNC Insurance merupakan komitmen untuk terus berinovasi dalam meningkatkan jaringan kerjasama yang memberikan manfaat bagi pengguna layanan. Dari Jakarta, Anggita Maura Ahmad Putra iNews melaporkan. Pemirsa, PT MNC Guna Usaha Indonesia siap memberikan dukungan pembiayaan kepada pengusaha muda Indonesia. Pengusaha muda bisa memanfaatkan berbagai pembiayaan untuk pengembangan dan kemajuan usaha mereka. PT MNC Guna Usaha Indonesia menghadiri pelantikan Teddy Darmansyah sebagai Ketua Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPC HIPMI Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Teddy merupakan pengusaha tenun dan tekstil asal Kecamatan Majalaya yang sukses dengan memanfaatkan pembiayaan usaha dari PT MNC Guna Usaha Indonesia. Kisah suksesnya ini menjadi motivasi bagi pengusaha muda lainnya di Kabupaten Bandung untuk menjadi mitra MNC Guna Usaha Indonesia. Kedepannya nanti kita akan membangun dan akan menjadi mitra strategis pemerintah. Untuk itu di Kabupaten Bandung kedepannya bakalan menciptakan lapangan pekerjaan dan bakalan mencetak usaha baru yang ada di Kabupaten Bandung khususnya. MWI hadir di sini karena kami merasa bahwa pengusaha muda itu akan menjadi backbone dari ekonomi ke depannya. Inovasi, kreativitas, ide-ide baru itu banyak keluar dari pengusaha muda. PT MNC Guna Usaha Indonesia akan terus berkolaborasi dengan berbagai pelaku usaha dalam pembiayaan produktif dan menjadi solusi pembiayaan untuk bersama membangun Indonesia. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sofat Endrawan iNews melaporkan. Kawan Ganjar Mahfud 98 menggelar mimbar demokrasi dengan seruan kembalikan reformasi dan tolak kembalinya Orde Baru. Sebelum memulai, putusan MK mengenai persyaratan Capres dan Cawapres beberapa waktu lalu masih menjadi kontroversi di publik karena dianggap mencederai hukum dan demokrasi di Indonesia. Kawan Ganjar Mahfud 98 menggelar mimbar demokrasi untuk menyerukan kembalikan reformasi dan menentang kembalinya Orde Baru. Melalui mimbar demokrasi ini, kawan Ganjar Mahfud 98 hendak mengedukasi dan mengajak rakyat Indonesia menolak neo-orba untuk agar pemilu jujur, terbuka, dan adil. Kami sejak Orde Baru itu banyak hal yang kita lawan, terutama adalah mengenai duifungsi TNI yang ini ternyata sudah mulai dihidupkan kembali. Terus kemudian juga perlawanan kami terhadap KKN, kolusi korupsi dan nepotisme, itu juga mulai ada lagi muncul bakat-bakat dari kolusi korupsi dan nepotisme itu. Kemudian juga adanya calon yang juga kami menganggap dia selama ini mewakili Orde Baru, yaitu ada pasangan yang mewakili Orde Baru, dan itu harus kita lawan dan harus kita menangkan Ganjar Mahfud. Ratusan kader dan relawan di Surabaya berebut dan berdesakan bersalaman serta berfoto bersama Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Momen ini terjadi saat Capres pasangan Cawapres Mahfud MD ini menyempatkan diri menyapa ratusan relawan dan kader di kantor DPD PDIP Jawa Timur Rabu malam.
Ratusan kader dan relawan yang sudah menunggu di halaman kantor DPD PDIP Jawa Timur di Surabaya menyambut kedatangan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar menyapa seluruh kader serta relawan yang hadir. Di hadapan ratusan kader dan relawan, Ganjar berpesan agar para kader menjaga Jawa Timur. Terlebih Jawa Timur merupakan barometer dan salah satu lumbung suara terbesar untuk mendulang suara di Pilpres 2024. Tentu menceritakan Ganjar Mahfud tidak terlalu sulit. Karena dua-duanya punya komitmen yang sama untuk menjaga integritas. Dua-duanya tadi kita berbicara sama komitmen terhadap salah satu agenda reformasi adalah pemberantasan KKN. Setuju ya? Yang berikutnya, kalau KKN-nya mulai bersih, mulai baik, investor akan datang karena ada kepastian.